Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi bagaimana strategi agar rekan-rekan yang satu mapel, jadi misalnya di LPTK ya, di LPTK-nya ini menerima 3 mapel itu misalnya matematika, BK sama bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya dalam satu ruangan agar tidak tercampur seperti itu. Nah, ini dulu saya terapkan dan ternyata sukses ya. Jadi orang yang saya jurusan matematika itu ngumpul semua dalam satu ruangan. Nah, caranya, strateginya adalah seperti ini. Nah, sebelum saya berikan, mohon dukungannya ya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate ya berkaitan tentang PPG. Nah, langsung saja. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita cari waktu pendaftaran UP ya, uji pengetahuannya ini di waktu-waktu yang jarang orang mendaftar. Itu ya, misalkan kita bagi misalnya yang jurusan matematika kita fokuskan jadwal mendaftarnya ini misalnya pukul 10 malam itu misalnya ya, dari waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk yang mapel BK misalnya jadwal pendaftarannya misalnya serempak dia mendaftar pukul 5 sore gitu misalnya. Jadi jangan sampai tidak terjadi kesepakatan. Takutnya kalau tidak terjadi kesepakatan ini nanti pesertanya nyampur. Itu karena ini sistem yang digunakan untuk menentukan rekan-rekan berada dalam satu ruangan. Karena ini sistemnya dari pusat ya, otomatis di sana akan diurut berdasarkan lebih dulu mendaftar seperti itu. Jadi misalnya ingin lokasinya berdekatan atau berdampingan tempat duduknya, jadi pada saat daftar, jadi rekan A dan rekan B maupun rekan C harus berbarengan mencet tombol pendaftarannya. Jadi otomatis dia akan berada dalam satu ruangan. Nah, itu dulu sudah terbukti jitu ya yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan sistem daring di sini? Nah, sementara ada yang satu ada di Bali, yang satu ada di Jawa. Pesertanya yang beberapa ada di Bali, beberapa ada di Jawa, dan beberapa ada di Sumatera seperti itu. Nah, otomatis kan nggak bisa menyatukan semua ya. Nah, itu kelemahannya, nggak bisa menyatukan semua, tapi secara tidak langsung kita bisa mencari rekanan. Jadi orang yang satu daerah, misalnya kita daerah Bali ya, dapatnya di universitas di Surabaya, otomatis kita nggak ujian di sana di Surabaya, jadi otomatis kita ujian di tempat terdekat, misalnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Otomatis kita akan bekerja sama dengan rekan-rekannya ya, misalnya A, B, C, D, E ini pesertanya ini satu daerah, misalnya daerah Bali yang mapelnya sama, mapel IPA gitu misalnya. Jadi otomatis hanya berlima inilah yang bisa berada dalam satu ruangan. Jadi jangan sampai mereka pas daftar itu terpisah-pisah. Nanti kan tercecer jadinya. Nah, agar 5 kelima-limanya ini berada dalam satu ruangan, jadi hal yang harus dilakukan adalah jadi kelima-limanya ini harus sepakat dulu ya, melakukan pendaftaran di waktu yang sama. Itu pasti mereka akan berada dalam satu ruangan. Seperti itu pada saat pendaftarannya. Nah, kenapa sih kita memilih rekan yang satu mapel? Nah, tidak bisa dipungkiri juga ya, karena dari segi kesiapannya biasanya kalau kita berdekatan dengan rekan-rekan yang satu jurusan, mungkin lebih percaya diri dalam menjawab soal. Nah, seperti itu ya, nggak ada maksud apa-apa sebenarnya ya, agar lebih percaya diri ketimbang kanan kiri kita, yang kanan jurusan lain, kiri juga jurusan lain, otomatis kan dapat memecah konsentrasi, misalnya kepercayaan diri kita tuh serasa kurang seperti itu. Ketimbang kita dalam satu kelompok, misalnya dalam jajaran meja itu semua jurusan yang sama, kok kerasa kayak lebih percaya diri, karena kita datang untuk PPG ini tujuannya sama. Jadi kita tidak ada kompetisi sebenarnya ya. Jadi dari awal kita saling rangkul, belajar bareng dari awal, dan kita berharap di ujian nanti bisa lulus bareng-bareng. Itu artinya karena kebersamaan ya, otomatis karena rekan kita berada di sampingnya, karena konsep kebersamaan ya,
istilahnya kalau nasionalismenya ya, kita sama-sama tujuan untuk lulus, otomatis itu akan membangkitkan semangat kita untuk mengerjakan soal UT kalau yang kanan kiri kita adalah di jurusan yang sama seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Saya yakin akan sukses ya. Dan jangan lupa belajar. Saya berharap sekali dan berdoa agar rekan-rekan bisa lulus di ujian pada kesempatan yang pertama. Karena lumayan ya, 1 tahun kalau ini gagal ya, kalau itu bisa hilang tunjangan profesinya. Lumayan tuh 1 tahun kurang lebih berkisar 16 juta ya. Jadi sangat disayangkan. Nah, untuk itu saya di sini berharap sekali rekan-rekan agar meningkatkan daya juangnya ya. Oke, terima kasih.